lewat Facebook Live tentang kasus-kasus tentang isu-isu yang baru. Oh, boleh. Itu tugas kabar. Kabar mana nanti kalau misalnya nanti kita taruh kepada mereka teman-teman. Share Facebook. Ya benar seperti kabar ya. So I think we can start now ya, because we are running out of 5 minutes. Jadi kita mulai aja sekarang ya. Oke. Apa? Soalnya kan di nanti kan bagi grup. Oke. Masuk deh. Oke, masuk. Bapak kok kamu lihat pintu aja satu orang aja? Terima kasih atas kedatangannya lagi. Orang masih berkurang biasa. Kalau kami memang semampu kami kita mau berbagi ya meningkatkan interestnya teman-teman untuk bisa belajar untuk menambah selalu. Ya cuma kan namanya mungkin teman-teman juga ada keperluan ya. Memang kami juga nanti agak susah untuk teman-teman bisa ikut satu seri. Dan kita berharap yang sekarang masih tetap semangat kami mengikuti sampai selanjutnya. Karena untuk yang akan datang kita bicara tentang employment covenant. Jadi minggu ketiga keempat employment covenant, keempat kelima itu imigrasi. Oke? Jadi nanti yang akan datang itu masih pengacara ini, tapi untuk imigrasi nanti pengacara yang beda. Kemudian we can start now. Good afternoon, everyone. So today we'll continue the remaining clauses of the employment contract. Kita perhatikan lagi ya tentang isi kontrak kerja. Sekarang yang pasal 9. Kemarin kan sampai pasal 8 kan? Ya. So we'll start with clause 9 today. So in clause 9A, it talks about free medical treatment for your illnesses or personal injury. 9 pasal 9 itu mengenai tentang biaya pengobatan ya untuk sakit yang dialami dan juga kecelakaan kerja. So bear in mind that your employer is not, so they do not have to buy medical insurance for you. It's not compulsory. Jadi tidak ada keharusan mengatakan majikan harus memberikan biaya asuransi pengobatan. Tidak ada keharusan. However, most employer will do that because the insurance will cover the medical expenses they have to pay. Otherwise, if there is no insurance, the employer will have to use their own money to pay for your medical expenses. Akan tetapi kebanyakan majikan memberikan asuransi pengobatan ya. Ya, karena kalau mereka tidak membeli asuransi pengobatan buat kalian, berarti mereka harus mengeluarkan uang dari kocek mereka sendiri, dari saku mereka sendiri. And for the insurance, there is an upper limit. So, for example, if the upper limit is set to be 10,000, if your medical expenses exceed that limit, then the employer has to pay for the exceeding amount. Jadi kan adalah batas nih dari berapa juga yang bisa diklaim dari asuransi. Jadi kalau kita mengklaim di luar dari batas yang di-cover oleh asuransi, maka sisanya harus majikan yang tanggung. And it does not cover treatments whereby you guys are outside Hong Kong for your own purposes, for example, your AU. Tetapi asuransi ini tidak mengganti rugi kalau misalnya kita di luar Hong Kong dan untuk alasan pribadi, misalnya kita cuti. But if you are out with your employer for a holiday when they travel and you have to do your work, then that is covered. Tapi kalau misalnya your what? Sorry? If they are going to travel with the employer overseas, not for the own. Tetapi kalau misalnya kalian pergi dengan majikan ke luar negeri, ya maka itu kan dalam bentuk tugas, jadi itu harus dibayar. However, the medical practitioner who examine you have to be registered practitioner in Hong Kong. Tetapi menurut hukum ya, ini harus jelas karena banyak orang yang ngerti. Kami kadang-kadang pun harus sudah kena kasus, baru kita bolak-balik ini. Lihat hukumnya sana sini. Sebenarnya untuk supaya bisa di-cover yang dilindungi di asuransi, jadi dokter itu harus dokter yang terdaftar di Hong Kong. Nanti nggak? So I know you guys would prefer doctors from your home country because it sounds more comfortable. However, that is not covered by the insurance, and if you choose to
visit that doctor from your home country who is not registered in Hong Kong, then the employer does not have to pay for that medical expenses. Jadi misalnya kalau saya merasa saya lebih cocok nih berobat ke Indonesia atau ke Malaysia, tapi karena dokter itu ada di luar Hong Kong, tidak terdaftar di Hong Kong, jadi walaupun saya dapat kwitansi untuk berobat, majikan tetap tidak perlu membayar. So, does anyone know how to check registered medical practitioner? Ada yang tahu nggak gimana cara mengecek daftar Hong Kong yang terdaftar di Hong Kong, daftar Hong Kong yang berpraktek di Hong Kong? Belum. No. So you guys can go to the website of the Medical Council of Hong Kong and click to, there is a column, and then there is a column called List of Registered Medical Practitioners. Go to the website of Medical Council of Hong Kong. Medical Council of Hong Kong, lalu ke website-nya dulu, lalu kemudian klik yang di bagian dokter, List of Registered Medical daftar dari dokter terdaftar. So to play safe, make sure you check whether the doctor you visited is the registered medical practitioner in Hong Kong. Jadi kalau misalnya mau ke dokter, supaya lebih amannya, jadi yang daftar periksa dulu bahwa dokter itu sudah daftar di Hong Kong. Okay. So employer can actually recommend a medical practitioner to examine you because, for example, the fees is cheaper. Majikan bisa saja merekomendasikan dokter kepada Anda, misalnya kalau merasa dokter yang itu lebih murah biayanya. If you refuse to follow the recommended doctor, the employer can actually refuse to pay you the medical expenses as well. Jadi kalau misalnya ini ya, kadang-kadang teman-teman nggak tahu, ada beberapa kasus yang dimana mereka pergi sendiri berobat ke dokter, ya, dan lebih mahal. Kalau majikan bisa menolak. Jadi kalau misalnya majikan suruh ke dokter A, mereka nggak mau, mereka pilih dokter yang lain, majikan boleh menolak. Ini memang pasukannya. But for example, if you need a specialist, like a psychiatrist, but then your employer recommends you a general practitioner, then you can have the right to refuse and ask for a specialist instead. Tetapi kalau misalnya ternyata penyakitnya kita itu memang harus melihat dokter spesialis dan majikan tidak memperbolehkan tapi tetap suruh kita melihat ke dokter umum, maka kita boleh menolak karena memang direkomendasikan untuk ke dokter spesialis. Ngerti ya? So the employer have to cover that expenses. Jadi walaupun majikan suruh kita ke sini dan kita nggak mau karena dengan alasan yang membutuhkan biaya spesialis, tetap majikan harus bertanggung jawab karena alasannya memang sudah direkomendasikan. So as you can see in clause 9A, it actually covers medical consultation, maintenance in hospital, and emergency dental treatments. But what qualifies as emergency dental treatments is subject to argument as well. Oke, jadi kalau kita lihat pasal 9 yang A itu harus menanggung semua biaya pengobatan medis, baik rawat inap atau rawat jalan, dan juga perawatan gigi darurat. Bagaimana apa sih dikategorikan sebagai perawatan gigi darurat? Ya, jadi itu biasanya itu bisa diargumentasikan. Karena misalnya apakah check up itu periksa gigi termasuk emergency? Apakah untuk mencabut gigi yang rusak itu emergency? Jadi biasanya itu menjadi subjek dari argumentasi. What do you guys think about the definition of emergency? Menurut kalian, sakit gigi yang emergency itu kayak apa? Harus dicabut, need to be put off. Apalagi? Bengkak, infection. Apalagi? Tambal. Filling. Ya, filling. Ya. Apalagi? So there's no definite answer. But for me, I think, for example, car accident or surgery that will amount to emergency. Jadi sebenarnya tidak ada definisi yang khusus, tapi menurut dia sih, jadi ada yang sesuatu what is that Operation. ya operasi. Jadi diperlukan operasi, ya. Jadi itu termasuk emergency. Sakit gigi itu apa? We have not talked about the cancer. What about Yeah, as I said, like surgery, cancer surgery, I think it is an emergency situation. So let's say that I am on my day off and I accidentally
is hit by a car that needed operation. Ya, termasuk. Pokoknya segala biaya pengobatan, walaupun terjadi pada hari libur, itu tanggung jawab majikan. Ya. Jadi even though on your day off, ya, and then once the day off you accident, you still need to pay the medical fees. Tetapi apakah itu termasuk kecelakaan kerja atau tidak, itu di luar dari itu. Ngerti nggak? Oke. Dan benar nggak? Misalnya saya pergi libur, saya tidak pernah ada. Sifat dia pergi libur nih, saya hari ini pergi libur. Lalu tiba-tiba saya di jalan saya tabrak mobil. Ya, saya waktu rumah sakit majikan tetap harus bayar. Miss, kalau misalkan lagi hiking atau apa gitu. So how about if I'm doing hiking and then I fell down? If it's all also on your day off and you're employed by that employer, then it's actually covered. Tetap, karena bisa dibilang membantu sakit atau mengalami cedera selama masa kerja. Tidak masuk masa kerja kan berarti yang masuk masa kerja itu selama bekerja ya. Bukan berarti saat kita libur kecelakaan kan ke rumahnya kan gitu ya. Kalau kita kecelakaan, So Bukan tanggung jawab majikan. so is that mean that during the employment is mean that during the period of the employment contract 2 years. It's not that during my working days. Oh yeah. Yeah. So it's the during period. Yeah, benar. Because actually that what the rumors outside is they said that supposed to be the meaning is that if you're working, you just employment is okay. But if you go on holiday, you get accident and then employment will not be Jadi bukan ya? Ingat ya? Okay, sorry, another question. So let's say that's I got pregnant and then I have to have a regular checkup. Let me finish this one. Pregnant is not illness. Ya? Emang penyakit. kecelakaan ya. Ya, it's good. Okay. Although your employer doesn't have to buy medical insurance for you, but they have to buy work injury insurance for you guys. Ngerti ya? Pertama, majikan tidak harus memberikan asuransi kesehatan. Ya, tapi mereka memberi karena mereka kalau nggak beli mereka harus keluarkan uang sendiri. Tetapi secara hukum majikan harus memberikan asuransi kecelakaan kerja. Itu harus secara hukum. And the employees compensation we'll discuss next lesson, so you guys have to attend. Jadi nanti tentang asuransi kecelakaan kerja itu nanti diskusinya selanjutnya, oke? Ngerti nggak? Paham ya? So in class C, it talks about you being unfit for work. And what is unfit for work is actually certified by the medical practitioner. Oke, yang pasal 9C itu membahas tentang yang sering kita dengar kan? Oh, not fit, ya? Not fit, gitu kan? Unfit. Unfit. Ngerti nggak sih artinya? Tidak sehat. Ngerti. Okay, doesn't know. I said, okay, doesn't really understand. But the other girl said that it's not healthy. Well, if you're not healthy for a while temporarily, it doesn't count you being unfit for work. Okay. Yeah. And what is being unfit for work? For example, you got cancer and it's in a terminal stage, which you can't continue to work. Then that may be unfit for work. And this has to be certified by a medical practitioner. It's not you saying you are unfit for work or your employer saying that you are unfit. Pertama harus ingat, untuk menyatakan seseorang itu fit atau unfit harus dari dokter. Ya, itu harus dari dokter. Walaupun dia itu sakit kanker atau apa, kalau tidak ada surat dari dokter itu kalau yang mengatakan unfit itu nggak bisa. Jadi tadi dia bilang kan, tadi dibilang lagi, tidak sanggup bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu bukan dan itu hanya sementara, itu juga bisa dikatakan sakit. Contoh seperti yang tadi dia bilang, walaupun orang itu udah sakit kanker terminal, udah yang kayaknya dokter bilang udah tertolong. Selama dokter tidak mengeluarkan surat mengatakan unfit, itu tidak bisa diklaim. Oke. So there are two limbs. One, you
you have to be certified by a registered medical practitioner that you're unfit for work. Jadi ada dua. Satu Ya. pertama harus ada surat dari dokter mengatakan sudah tidak fit untuk terus melakukan kerja. And two, you are unable to perform the work as a domestic worker because of this condition. Nah, kedua bahwa karena penyakit yang diderita akhirnya tidak bisa terus melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga karena pekerja yang diderita. So even if, for example, you're certified as unfit for work, but you can still perform your work as a domestic worker, then it doesn't count for unfit for work. This under this definition. Jadi kalau seandainya kita masih tetap bisa mampu melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga seperti biasa, dan kalau jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai unfit, walaupun mereka bisa saja bilang kita udah unfit. So if your employer terminates you on this ground, this is not discrimination. Dan when you are unfit, right? Yeah. Jadi kalau seseorang sudah dikatakan oleh kalau mendapat surat dari dokter mengatakan dia unfit dan dia memang dia tidak bisa lagi lakukan pekerjaan dia, maka kalau majikan putuskan kontrak dia, berarti itu bukan diskriminasi atau memutuskan kontrak melanggar hukum. Unlawful and discrimination. Yeah. Okay. So even you are unfit for work and your employer wants to terminate you, they still have to give you 1 month notice. Jadi walaupun kita itu unfit to work, ya, jadi majikan tetap harus memberikan kita notis pemberitahuan. And even through that period you are being unfit for work, your employer has to pay you the sickness allowance. Jadi dan walaupun dalam masa periode notis itu kita nggak bisa melakukan pekerjaan kita, majikan tetap harus membayar gaji kita. And they have to pay you, for example, your air ticket to back to your place of origin, Majikan harus memberikan tiket. and any additional expenses that is required because you're unfit. For example, they have to engage consulate or book a better seat for you for flying back to your origin. They have to cover this as well. Dan bahkan juga biaya lain yang harus dibayarkan untuk misalnya pemulangannya dalam proses pemulangannya. So, after talking about the medical treatment, we will now talk about termination of the contract. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang pasal 10. Pasal 10 berarti ya. Oke, sekarang pasal 10 tentang pemutusan kontrak. So, in clause 10, either you or your employer can terminate the contract. Pada pasal 10 yang dikatakan bahwa kedua belah pihak boleh memutuskan kontrak kerja. Either by giving 1 month notice in writing or in terms of wages in lieu of Udah tahu lah semua yang tentang hal ini ya? Oke, they all know what it is. Okay. Usually what will you include in a notice letter? Oke, kan udah ngerti nih. Jadi kalau misalnya informasi apa saja yang perlu kita tuliskan di dalam surat pengunduran diri? Oke, ulangin dulu lah. Ada nggak sih bedanya antara terminate, nge-break, notice? Ada. Apa itu notice? Notis dikasih itu kemudian jadi kalau kita yang memutuskan majikan yang memutuskan kontrak. Oke. Oke, apa itu nge-break? Apa itu terminate? Sebenarnya kalian itu memusingkan diri kalian sendiri. Sama sebetulnya. Terminate itu artinya bahasa Inggris tidak, bahasa Indonesia putus. Break itu artinya putus. Notice itu artinya memberi pengetahuan. Nah, nge-break itu kan karena orang Indonesia aja yang tambah awalan nge, saya juga nggak ngerti. Nah, jadi saya nge-break, berarti saya putuskan kontrak. Majikan nge-break saya, berarti majikan putuskan kontrak saya.
saya terminate, ya, berarti saya yang memutuskan kontrak. Kalau Saya notice, ya kan saya nanti tahu mana majikan gitu loh. Basically they always confuse between terminate, notice, and break. Oh. Indonesia. No, break is biasanya kalau kita kasih notice kepada majikan, kita tulis apa aja di situ, informasi apa saja. Alasan notis. Alasan memutuskan kontrak, Ya. reason of the termination, Reason of apalagi. termination. Isn't a must to provide a reason. Emang apakah harus memberikan Wajib Bu. Ya harus memberikan wajib Wajib. miss. Kita bicara tentang hukum di sini. Kita tidak membicarakan tentang praktek yang biasa dilakukan. Oh, Ngerti? iya. Baru berguna, kalau nggak berguna, ya apa yang kita pelajari di sini. Sekarang kan kita ngomong hukum. I said that because they said that, yeah, and then some said that, yeah, very, some is this. I told them that now we are learning about the law. We are not learning about actually what always happen. You know, otherwise it's no use for us to sit in here, right? We are learning about the regulation, about the law. We are talking about what the law said. Is that a must? Apakah harus kalau saya mau mengundurkan diri atau majikan putuskan kontrak saya harus kasih alasan? Harus. No. Kita jawabkan. Harus. No, it's not a must. Tidak harus, tidak ada hukum yang mengatakan harus. Masa? Ya, oke, kalian bilang harus itu bilang pada kami hukum mana, di bagian mana? If you say that, Nggak harus. show me where it say that. Kan katanya kalau misalkan mau ngambil surat notis atau apa kan harus ada alasan kenapa Siapa yang mengharuskan? Agency. Agensi kan bukan otoritas hukum. I don't know who asked you, they said that this is a must, so we approve. Jadi kita harus sekarang tunjukkan pada saya di bagian mana dari hukum, dari kontrak, dari hukum ketenaga kerjaan yang mengatakan untuk putuskan kontrak harus ada alasan. Kamu lihat, ini baca tolong dibaca. Ada nggak di sini dibilang harus menuliskan alasan? Ada nggak? Ini udah jelas. Ini dasarnya kita. Ini adalah dasarnya. Kan? Ya tapi kan prakteknya harus kayak gitu deh. I thought there is a column on below. That one is ID 407 is for you. Oke, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa? Sebenarnya dulu itu cuma satu kolom. Karena banyak sekali komplain. Actually, I'm trying to explain the ID 407. Before it's only one column, but now they make it two column. Why? Karena dulu banyak sekali teman-teman diputus kontrak lalu komplain kepada pemerintah Hong Kong. Bilang, oh sebenarnya saya nggak setuju dengan apa yang ditulis di sini. Oh sebenarnya nggak benar. Maka pemerintah Hong Kong kemudian memberikan dua kolom. Majikan tulis sendiri, bekerja tulis sendiri. Tapi banyak teman-teman juga tidak lakukan. Actually, you know, because there's a lot of complaint, the migrant worker always say that, oh I don't agree with this reason. But my employer just wrote it down. I don't know, so I just signed. So that's why government then give you guys a chance. Two columns, one employer, one is worker. But even though like that, you guys don't use it. Ngerti? Itu alasannya. Ngerti jelaskan nggak sekarang? Itu tidak must. Optional. Ngerti nggak? Di situ ditulis reason optional. Optional itu artinya secara opsi boleh aja, mau boleh tulis boleh tidak. Sekarang kamu bilang sama saya harus kan di situ tertulis. Pengtaiga. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak diputus kontrak oleh majikan? Pernah. Pernah nggak kasih tahu alasan? Halo? Saya memutus kontrak. I asked whether your employer ever terminated your contract. Is your employer tell you the reason? Say no. I don't think benar nggak? Hukum itu harus adil seimbang. Oke? Saya langsung dibelikan tiket. The law is equal, you know, to both parties.
If they do not require that from employer, they also should not require that from the worker. Ngerti? Jadi kalian itu bersama di mata hukum. Jelas? Berarti nek ini kalau mau interview ke apa? Maksudnya ya So, most importantly, you have to write in your notice letter your employer's name, your name, when did you write your notice letter, and when is your last working day. Itu, ini informasi yang harus ada di situ. Kepada majikan, namanya siapa? Majikan kontrak ya. Ya. Kebanyakan teman-teman juga nggak ngerti majikannya cewek atau cowok, majikan yang mana. Kemarin saya kepingin mana ke pengadilan. Katanya majikannya cowok, laki-laki. Ternyata majikannya itu si nenek. Bingung banget. Because sometimes they don't know who's the employer. Honestly speaking, this is how you see how agent is so irresponsible, you know. Even though they don't tell them who is the employer. So when I went with them, with her to the labor department, and then I said that, yeah, the employer's, actually the employer's mother, employer's wife, blah, blah, blah. And then they said, no, actually the employer is the grandmother. And then she doesn't know. Ya, jadi ada yang seperti itu. Ya karena kan dibaca itu. Ya, so ada nama, ada ini persyaratannya ya. Alasan pemutusan kontrak bukanlah keharusan. So can a 1 month notice period be changed? Bisa nggak? Kan 1 month notice kan 1 bulan kan? Iya. Hukumnya bilang paling sedikit 1 bulan. Tapi boleh nggak? Saya berubah pikiran, saya ganti. Saya harusnya keluarnya tanggal 10 bulan 10. Tapi saya mau berubah pikiran, saya mau keluarnya di hari lain. Boleh nggak? Boleh. Oke. boleh. Yeah. Boleh. Asal ada Yes, Ya, dengan dasar persetujuan bersama. So does your employer have to agree with your resignation? Apakah majikan harus setuju? Memberikan Setuju. persetujuan Tidak tanpa harus. mengundurkan diri? Tidak harus. No, no, no. Yeah, right. Oh, benar ya. Jadi nggak harus ya. So Ini, can you tell me whether this is a notice? ini surat apa? Notice atau apa? Release letter. Which one? Oke, yang notice yang mana? Yang notice. Ini surat notice. Nggak tahu soalnya Jangan bilang notice. nggak tahu. Notice No discrimination. ID 401. Notice. Iya. Oke, saya notice. Oke. Who do you have to give your notice to? Ya, sebenarnya kalau notice, surat notice itu harus diberikan kepada pihak yang mana? Ini suratnya bilang apa? Itu Departemen Immigration. Yeah, exactly. Pengajaran bisa ya? Ya, terus kirim ke imigrasi juga, Kak. Majikan kasih ke majikan. Tapi surat ini ditujukan kepada Imigrasi. Immigration. Yeah. So is that a notice now? No. Oke. That is your notice to the immigration. Notice to immigration. Itu orang Okay. That says Jangan keliru ya. Gak kelihatan ya? On the 1st Jangan of keliru. January, I said Please don't be sick. Enggak, notice. employer house, right? Notice yang dibilang itu notice ke majikan. One month notice itu ke majikan. Do I have to inform the immigration department that I am planning to stay for another 2 weeks with my employer? I think so. Because your visa Okay. position. What is the question? Okay, you can answer. Okay. Yeah, so she's just asking if she terminates the contract on 1st of January, and then she has to move out on the 1st of February. And then if she's going to stay for 2 weeks with the employer, then whether she has to notify immigration. Sebenarnya tidak, kan? Because automatically you have 14 days. Yeah. Unless you are finish. Kalau finish, harus langsung lapor ke imigrasi untuk dapatkan visa 14 hari. Karena kalau nggak berarti overstay. Tapi untuk kontrak yang putus itu automatically ada 14 hari. Oke, siapa yang ada bawa buku panduan? Ada. Who bring that one? Okay, because honestly, I tell you, no matter how one say, Masih confused antara notice ke majikan dengan notice ke imigrasi. I know. No matter how you say, they still will not want to accept this. And then sometimes
It cannot be changed. I'm not telling you. Even though they so-called through over advice assisting the client, they will never Aku paling senang tuh Ayin. Oke, biar padahal kalian berdua udah sering membantu teman-teman, betul? Betul. Nah, betul kan? Saya sudah berkali-kali bilang bahwa ini bukan notis, Bukan ya. Tapi walaupun kalian ikutin training kami beribu-ribu kali, tetap saja kalian bilang ini adalah Karena ada tulisan notis. Karena kita terpaku dengan tulisan notis. Jadi adalah notification of termination of employment contract dengan Indonesia apa? Enak aja aku gak pernah ngomong ini. Dengar dulu. Kasih notis ini. Terjemahan dari ini adalah surat pemberitahuan pemutusan kontrak dengan pekerja rumah tangga. Surat pemberitahuan pemutusan kontrak dengan pekerja rumah tangga yang ditujukan kepada direktur imigrasi. Iya. Ngerti? Ya. Tadi udah dibilang kontrak kerja antara saya dengan majikan. Majikan. Dia majikan saya nih. Jadi saya kalau memutuskan kontrak saya harus kasih ke dia atau kasih ke imigrasi? Majikan. Majikan. Apa ini namanya direktur imigrasi? Oke, ada yang berargumentasi. Ini adalah surat notis. Kalau begitu, ngapain labor kasih surat ini contoh surat pemutusan kontrak? Nggak pernah dibaca tuh Hani Bu. Saya nggak pernah memberikan surat notis ini kalau ada yang minta. Betul. Iya, kita Tunggu, kasihnya tunggu. Ini nanti ada kelanjutannya. So, jadi nanti Saya kasihnya yang dari si itu. If there's a notice letter, what's the point the labor department giving the sample of the notification notice letter? Huh? What's the point? Kan? Buku labor department loh memberikan contoh surat pengunduran diri. Nanti, nah ini nanti akan dilihat. Oke, memang kalian bingung. Actually, I understand. They are confused. Why they need to have this I letter? never Then why they are give this confused? letter. Because the practice of the agency. For them to submit the application to change employer or finish the contract, because immigration return is right on the class 12, that's why the agents always ask the domestic worker to get this from the employer. Because agent is lazy, you know, so agent just gives this letter for them to give to the employer. Sebenarnya, ini ngerti kenapa kalian bingung? Karena kalau kita lanjut ya, maybe can we go to the class 12? Ini adalah senjata, jadi jangan buat main-main. Maaf ya. Ini baca. Saya tidak Kerja. Baik majikan atau pembantu harus memberitahu direktur imigrasi secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari. Salinan perlakuan secara tertulis dari pihak lainnya menerima pemutusan kontrak. Jadi harus disampaikan kepada imigrasi. Ini. Iya, surat itu yang masuk ke imigrasi. Surat ini yang masuk ke imigrasi. Ini imigrasi bukan ke majikan. Sama deh, sudah itu diharuskan. Karena ini, maka itu biasanya agensi, karena ketika memproses kontrak kerja kalian kan harus dapat surat ini. Iya. Kadang-kadang kan kalau nggak keluar, kembali lagi minta majikan kan susah. Maka itu mereka malas, jadi mereka langsung kasih kepada kalian suruh untuk minta majikan. Itu, maka itu kalian itu kadang suka bingung. Saya nggak pernah begitu. Jelas ya? Because of the practice of the employment agency. Ngerti toh? Mami, sudah jelas. Ini adalah two director immigration. Ya. Oke ya. Ini loh, contoh surat keputusan kontrak. Maju mengarut kalau lo. Pernah nggak sih dapat buku ini? Gak ada ya? Kalian nggak ada buku ini ya? Ada Kak. Jadi, Nggak ada, sama saya punya bukanya. Pergi training kalian di Aku ada. Iya. Ada kalau butuh baca ngomong, ada mau telepon juga tak kasih. Ibu Sekarang kita nggak bawa, kita baru bawa itu baru kok. Saya sudah pesan dari koran ini kita kasih gratis. Jelas ya? Jelas. Ada usulnya. Apa jelas Ayin? Bukan aku yang ngasihkan surat ini, enak aja Ayin. Oke. Oke, fine. Ayin dia nggak kasih loh. Saya nggak kasih. Ya. Saya nggak pernah ngasih. Yang ini khusus Jadi untuk ini ya. keimigrasian.
Jadi ini bukan surat notis, tapi memang oke, bagaimana kalau misalnya kan ada teman-teman yang bingung, because some cases they come up, employer refuse to give this, and what can they do? Because you also cannot force the employer, ya. Jadi gimana? Jadi kalau majikan tidak mau, kalian bisa tulis informasinya, tanda tangan sendiri, itu juga sudah cukup. Menulis pakai tangan. Jelas toh? Saya lakukan ini, pekerjaan ini sejak tahun 2001. 9 tahun saya keluar, saya ada agensi sendiri dengan Pak Chandra. Jadi aku ngerti prakteknya agensi. Jadi hal-hal seperti ini udah biasa. Kalau ya setelah itu kita balik. Jadi kalau seandainya ada orang yang masih bingung, saya juga nggak ngerti. Jadi karena kita ngerti lah. Cuma mungkin karena kita tidak memakai gelar profesor atau apa tadi mungkin orang nggak percaya. Nah, jadi ini biasa. Actually, you know, I try to explain to them. If you refuse to give this to you guys, you can just fulfill by yourself. Even though up to now, walaupun sampai sekarang, ya, Kelly, right? We help them to write down by themselves, and then they sign. And then after that, they just sign. Jadi nggak usah harus ada majikan, ini enggak. Imigrasi terlibat kok. Jelas. Ya karena apa? Karena kalau misalnya minta majikan tanda tangan, kalau majikan nggak mau, kan kita nggak bisa nolong dia. Imigrasi juga ngerti, kita nggak bisa memaksa. Jadi kalau tidak ada surat ini ketika keluar dari majikan, informasi isi sendiri, tanda tangan sendiri, kasihkan aja. Udah. Selesai. Nanti imigrasi kalau perlu klarifikasi, dia akan memastikan. Nanti. Intinya ini surat kayak semacam wasiat, hati-hati menggunakan surat ini. Jangan asal kirim ke migrasi terus dan tangan selesai. Saya nggak pernah memberikan surat ini tuh di contoh anak-anak, seru menulis pakai tangan. Ya cukup. Oke, contoh kasusnya ini nih, ya. Oke. So if you only give this and not notice to your employer has the right to ask you to pay back 1 month wages. Jadi kalau kamu cuma memberikan ini, kamu ya kepada imigrasi, kamu nggak kasih kepada majikan. Majikan bisa nuntut balik kamu 1 bulan gaji ganti pemberitahuan. Kita punya beberapa kasus. Karena dasarnya sama, majikan bilang ini ke imigrasi bukan ke saya. Oke. Apalagi ada, actually we have several cases like this. Ya, apalagi kalau seandainya dia nggak kasih majikan. Aku tuh kisah. Ya, apalagi kalau dia itu tidak memberikan kepada majikan, kasih imigrasi kirim surat ke majikan baru terima. Itu. Karena kontrak itu antara kita dan majikan. Misalnya kalau saya kerja, saya nggak mau kerja lagi di Christian Action, saya langsung kirim surat ke imigrasi, nanti Christian Action bisa nuntut balik saya. Sama, karena kan majikan saya Christian Action, gitu loh. Jelas? Oke ya? Nah. But is it a must to give notice in every situation when you want to terminate your contract? Apakah harus kalau putusan kontrak itu harus kasih 1 bulan pemberitahuan? Harus enggak? Ada 2 sistem. Ada dua versi Kak. Hah? Satu memberikan 1 bulan pemberitahuan dan yang satunya memberikan 1 ganti uang Oke. Apakah boleh saya hari ini juga saya nggak mau kasih notis, saya juga nggak mau kasih 1 bulan gaji, saya langsung keluar hari ini, boleh? Apa nggak boleh? Boleh memberikan 1 bulan ganti uang Boleh atau tidak? Boleh apabila terjadi pemukulan. Oke, lalu? Ya, oke, if there's a physical assault. Yeah. kita This kan one is boleh. And there's something called summary or constructive dismissal, which we will talk about next lesson. Then that are the situations whereby you don't have to give notice to terminate your contract. Jadi ini untuk situasi tertentu, pekerja tidak perlu mengajukan 1 bulan pemberitahuan kontrak kepada majikan. Itu adalah menurut pasal 9 dari Hukum Ketenagakerjaan Hong Kong. Seperti yang tadi disebutkan, kalau merasa bahaya secara fisik karena kekerasan atau penyakit yang menular menjadi objek dari tindakan yang tidak manusiawi atau dieksploitasi. Ya, itu. Dari hal itu boleh langsung keluar. Bisa ngerti ya? Ngerti? Begitupun sebaliknya. Question, sorry. So let's say I don't want to write a 1 month notice. I would prefer to pay 1 month in lieu of 1 month notice.
is there anything that I need to write in black and white? So You have to keep proof, remember? Ya, kan sekarang ya kalau seandainya kamu langsung bayar dia, langsung kamu pergi, nah nanti dia mana buktinya kamu udah kasih? Iya, yang saya Segala sesuatu harus black and white. Everything has to be kept in black and white, I think. So yeah. Jadi ingat ya, ada keadaan, maybe I can edit something. Ada keadaan tertentu, saya selalu hak kita berapa? Misalnya saya hitung gaji saya 1.000 yang majikan harus bayar, tiket 2.000, nah uang cuti tahunan berapa? Kira-kira hitungnya dapatnya 3.000. Saya mesti ganti majikan 4.730. Nah, bisa saja kita langsung potong dari 4.730 ini. Jadi kita kasih sisanya ke majikan. Kami biasanya menyarankan begitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bayar majikan dulu, nanti kemudian baru kita suruh dia bayar hak kita, biasanya bersulit. Ya. Nanti dia kasih tiket yang nggak tahu keliling dunia dulu. Ay, banyak ya udah. Di Malaysia, Thailand, nanti tiket hilang, hapus, beli lagi nangis. Actually you need to pay you some more money, so it's better for you to deduct that from the 1 month wages you don't notice that you sort of want to pay you. Because from the experience, usually that after you give the money to the employer, because not happy that they're going to resign, so they will try to create a difficulty for them. Yeah, they maybe just delay the payment, or they will give the ticket that without luggage, or actually maybe the ticket need to be transit in so many places. Ya, jadi boleh nggak begitu? Boleh. Ya, tapi cuma biasanya kalian kalah suara sama agen, tapi harusnya boleh. Oke ya, ya. So, just now Tanya also talked about clause 12, whereby you have to notify the immigration department about termination within 7 days. And most importantly, you have to notify the immigration department about your last working day. Satu hal lagi, ya tadi dibilang kan, imigrasi mengeluarkan notice ini karena sesuai dengan kalau 12 yang mengatakan setelah 7 hari dari kontrak putus atau finish, kedua belah pihak harus memberitahu kepada imigrasi. Ini. Does this notice to immigration department have to be signed by both you and your employer? Apakah harus ditandatangani oleh kedua belah pihak? Ya, enggak. Tidak. Tidak perlu. Oke, kamu bilang harus. Misalnya kamu bilang harus. Majikan nulis di sini, anaknya itu malas, kotor, pencuri, pembohong. Mau? Kamu tanda tangan? Kalau nggak biasa nggak apa-apa. Nah, jadi tidak harus. Jangan. Hah? Jelas nggak? Ya, kan ya. Nah, di sini kalian boleh nulis nih, majikannya kenapa? Nah, majikan kamu nggak kamu tanda tangan terserah dia karena kita tanda tangan kita di sini dia di sini, gitu loh. So actually they said must, right? So I said that okay, if you first say that you are dirty, you are lazy, you are dishonest, will you sign? No. Right? Nah, ngerti? Jelas loh? Oke. Yeah. Because of these common disputes, usually you don't have to ask your employer to sign that. Karena untuk hal seperti ini biasanya yang perselisihan seperti ini tidak harus meminta majikan tanda tangan. So let's talk about clause 13, which is about your home leave. Ya, oke, cepat aja ya karena jadi sering terjadi permasalahan adalah teman-teman salah menulis. Karena mungkin bahas tidak pernah nulis, tidak pernah ngisi atau bahasa Indonesia salah. Jadi kadang-kadang hari terakhir kerjanya harusnya tulisnya di sini, dia harusnya harusnya tanggal notis yang diberikan dia ditulis di sini, dia tulisnya di sini. Akhirnya majikan minta ganti satu pelajar karena dia salah tulis. Harusnya tanggal kasih notis ditaruh di hari terakhir kerja. Sering hari ini terjadi. Okay. So just now I talked about clause 13 about home leave, right? So who had to pay for your tickets and travel allowance? Oke, pasal 13 dia bicara tentang cuti tahunan. Siapa yang harus memberikan tiket dan uang perjalanan? Employer. Do you remember which clause in the employment contract talks about that? Who
mentioned last time. Pasal mana yang mengatakan majikan harus memberikan tiket? Dulu kita udah bicara tentang hal Pasal ini. 13, 13 ya, Pak. Mana? Kita baru 12. Tadi dulu, tadi dulu. We must come to the next slide. Pasal mana yang mengatakan majikan harus memberikan biaya perjalanan gratis? Pasal 1 pasal 2 Kak. Pasal 2. Oke, Pasal 2 saya ambil. 13. Pasal berapa lagi? Pasal 2 kayaknya. Aduh, bukunya Ini yang pasal mana? Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. di kontrak kerja kan ada. Hah? Setuju. Setuju. Right. Setuju itu ada A dan B, itu apa? Saya benar. Harus sekali. So, when do you have to take this home leave? Jadi pasal 7A itu mengatakan tentang Majikan harus menanggung biaya perjalanan. Cerdas. Iya cerdas sih. kamu tahu nggak? Aku kok sengaja mendatangkan bahkan seorang pengacara. Majikan harus menanggung biaya perjalanan kembali. Ya, jadi pasal 7A yang mengatakan majikan harus memberikan biaya perjalanan gratis. 7A. Ya, oke. Lalu kapan ambil cutinya? After finish contract, I can take the After finish contract? After finish kontrak dan visanya setelah visanya ada. So this is what I'm saying. We are learning about regulation, about the law. We are not talking about the experience. Kita di sini belajar tentang hukum, tentang undang-undang. Kita tidak ngomong tentang berdasarkan pengalaman. Oke? Because experience kamu bisa beda sama dia, bisa beda sama dia. 150.000 pekerja migran di Indonesia, apakah berarti 150 hukumnya? We have 150,000 migrant domestic workers in Hong Kong. Everyone with a different experience. Yes. So is that mean that we have 150,000? No. Come on, we are talking about the regulation, about the law, not talking about your own experience. Oke? Sudah dijelaskan, maka tadi nanti dibilang, kapan kamu bisa ambil cuti tahunan kamu? Setelah 1 kontrak berakhir. Oke, after finish the contract. Ada lagi yang lain? Cuti tahunan? Apa? Cuti tahunan? Ya, cuti tahunan. Cuti tahunan ini diberikan setelah kita bekerja 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan setelah itu. After 3 months. After 3 months? Bukan maksudnya. Oh, Kita nanti ke Indonesia. Oh, sampai Indonesia. Cuti libur. Cuti liburan. Liburan ke Indonesia ya maksudnya. Nah, kalau kita finish Setelah kontrak kontrak berakhir dan sebelum memulai kontrak baru. Okay, after the contract finish and before I start the new contract. Right. That's the answer. And is home leave and annual leave the same thing? Apakah cuti tahunan dan cuti pulang itu sama? Apakah cuti pulang dan cuti tahunan itu sama? Bisa cuti pulang. Sama. Beda. Cuti Beda. tahunan. Some say that it's different, some say that it's the same. Sama. So I'll keep that to the next slide. Oke, tadi yang ingat jawaban masing-masing ya. Kita selanjutnya. Oke. So let's talk about the timing. Just now your answer is after one contract and before the start of a new contract, Nah, right? tadi kan kamu bilang bahwa cuti itu bisa diambil setelah finish kontrak ini dan sebelum memulai kontrak baru. But you Oke. can actually get approval from the immigration department to defer the home leave. Tapi sebenarnya kita bisa meminta persetujuan dari imigrasi ke kita untuk kalau misalnya mau mengundurkan tanggal kepulangan kita. So you can start your next contract immediately and you will exit, like take the home leave later. Jadi kita bisa langsung mulai kontrak yang kedua tanpa harus pulang karena pulangnya kemudian di tahun yang pertama. Tunda. Itu dibaca ini. Ada kamu baca. Jika kedua pihak Ketika kedua pihak setuju untuk renew, maka sebenarnya ini secara peraturan itu diharuskan dulu keluar dari Hong Kong, ya, dapat visa baru balik, dan paling lama pulangnya 7 hari dan biaya harus ditanggung majikan. Itu hukumnya. Tetapi ada kalanya kan majikan, kenapa kalian setelah kok nggak langsung pulang dulu, dapat visa baru datang, ada yang langsung kerja di tahun pertama baru keluar.
karena imigrasi itu memperbolehkan. Ya, karena kan mengerti ya, kadang-kadang ada anak-anaknya majikan belum tidur, majikan sibuk, nggak ada pengganti atau apa. Jadi diperbolehkan ya keluar di tahun pertama dari kontrak yang baru yang kalian bilang kayak itu. Jelas toh? Nah itu, dan karena kalau kita isi form ya untuk meminta visa kalian, itu ada bagian yang ditik. Apakah akan pulang dulu sebelum kontrak yang baru keluar? Iya. Ya. Ya. Baik, ada bukan sebab this one. Supposed to be is on page 3. Ya. Dari ya sebenarnya ada ditulis apakah akan apakah akan pulang setelah 1 tahun itu. Biasanya di situ ada tertulis. Oke. Ya. So we'll now look at the answer whether Oke, kita jawabannya ya. home leave tantamount to annual leave. Cuti pulang sama nggak dengan cuti tahunan? Ah, ini jawabannya. It's not the same. Sama. Enggak. Jadi cuti biasanya majikan memberikan cuti tahunan dan perjalanan gratis ke negara asal karena pemenuhan kewajiban sesuai kontrak. Tapi kalau misalnya dia melalui kalian itu keluar Macau dan kembali ke Hong Kong di hari yang sama, ya itu menurut pasal 13. Dan itu masih belum memenuhi cuti tahunan pasal 6 dan perjalanan gratis pasal 7. Nggak ngerti kan? Enggak. Ya, they don't, I know they don't. I know they don't understand. Oke, jadi gini loh deh. Kalau kita bicara peraturan, yang memang kan dibilang kan, seperti tadi dibilang, sebelum kontrak yang baru itu mulai, kedua belah pihak setuju, tapi sebelum kontrak yang baru mulai, itu harus pulang dulu, dia disambung majikan paling lama 7 hari. Tetapi diperbolehkan untuk keluar ya di tahun ketiga. Oke. Yang dimaksud yang di sini adalah cuti tahunan berperjalanan gratis itu, misalnya kan saya udah kerja 2 tahun nih, saya punya hak 14 hari. 14 hari, jadi kalau seandainya saya mengambil cuti, apakah saya pulang ke Indo atau kemana, tapi itu adalah hak cuti yang saya sudah dapat, berarti saya dapat cuti tahunan saya. Ya, tapi cuti saya dan saya akan pulangnya ke negara asal saya. 14 hari itu tanggungan majikan karena hari cuti yang saya sudah dapat dan menurut pemenuhan pasal 7 majikan harus memberikan dia perjalanan gratis dari Hong Kong sampai rumah. Itu cuti tahunannya, gitu loh. Tapi kan ada teman-teman yang diatur pergi ke Macau, cuti itu ke Macau, kan? Nah, saya juga ngerti ada kalanya teman-teman itu cuti ke Macau, biasanya biayanya juga biaya sendiri. Iya. Kan? Some is because some of them actually if they must be to active the second year visa, then itu akan ke Macau, and then basically the employer some employer actually do not compensate back the money. Ya. Dan sebenarnya kalau secara hukumnya gini, kalau biasanya yang kami kerjakan adalah kalau majikan sudah membayar cuti tahunan kalian, if you already pay your annual leave money, if you already pay your ticket money, right? Kamu udah dapat, tapi kamu nggak bayar, kamu nggak pergi cuti, kamu nggak cuti, tapi kamu cuma ke Macau, ya, untuk kebutuhan ini. Biasanya, ya, ada kalanya majikan kita bayar sendiri ujian perjalanan. Tapi kalau misalnya kalau menurut ya, seharusnya secara hukum karena ini keperluan untuk visa merupakan tanggung jawab dari majikan walaupun dia sudah memberikan cuti kita dan cuti tahunan kita. Tapi kan udah dikasih waktu pas cuti tahunannya itu. Tapi kalau kamu lihat kalau pasal 8 visa itu tanggungan siapa? Majikan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab, berhubungan dengan kerja, dengan untuk kebutuhan kerja majikan. Gitu loh. Oke ya. Ya peraturan tetap aja. Jadi kalau misalnya itu kembali ke pemilihan yang sama, jadi dia masih betul-betul memenuhi. Sebenarnya ini memang agak karena actually you know what this clause 13 actually is to protect Hong Kong people, you know? Yeah, Because the some employer doesn't know the trick how to do it. Actually the employer can save money, you know, Yeah. with this, but some employer actually because of the time they
they cannot do it. You know, so that's why they ask the immigration to extend for another year. Otherwise, if the employer follow this, employer save the one ticket money. But because employer did not use this, so that's why Kupang finish, employer need to give ticket, and then when they exceed in the first year, the employer also need to give the ticket. And in fact, that this is to protect them. Ya, So jadi sebenarnya kalau kemampuan apa, jadi belum memenuhi pasal ini, walaupun sebenarnya dia bisa meminta izin, ya dari imigrasi. Kalau menjadikan izinkan keluar di tahun pertama, ya berarti udah oke. Jadi mungkin nanti kalian pulang ke Indonesia ya setelah pada saat di tahun pertama dan tanggungan jawab majikan semua. Oke? Udah. So, Jelas nggak? jelas. Oke. so for clause 14, if you guys die here, then your employer will have to pay for the cost for transporting your body and everything belonging to you back to your place of origin. Kalau seandainya ada pekerja meninggal dunia, kan kita tahu ya, ada teman-teman juga kita yang meninggal dunia. Jadi yang memulangkan jenazah, barang-barang itu semua adalah merupakan tanggung jawab majikan dan tertulis di pasal 13. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Apakah itu dari uang majikan? Enggak, asuransi itu cover. Nanti, kalau dia nggak biasuransi ya nggak bisa. Tapi kalau dia biasuransi ya, kalau zaman dulu 35.000 untuk memulangkan jenazah. Sekarang sekarang udah 200. Enggak, bisa 45.000-an. 50.000 berapa? Jadi untuk memulangkan jenazah sekarang 45.000. Ya. Can you guys change any terms in the contract? Kalau boleh nggak kedua belah pihak merubah isi dari kontrak? Ya boleh. Hah? Iya. Boleh nggak kedua belah pihak merubah? Ini kontrak kerjanya kok udah ada nih. Saya nggak suka ini, saya mau tambah ini, saya mau tambah ini. Boleh nggak? Boleh. Oke, di both party agree. Only if both parties agree. Jadi, No other jadi conditions. kalau dua boleh. Jadi Jadi dengan persetujuan imigrasi. Apa yang coba tunjuk tangan? Boleh atau tidak? Yang mana boleh? Melanggar kontrak kerja aja salah, gimana boleh merubah? Oke, maka itu orangnya. Nah, jadi menurut kamu nggak boleh? Kalau persetujuan bersama boleh, tapi Tadi juga Enggak loh. Oke, oke dong. Ya. Jadi, oke. Go to the next one. Oke, it's confusing. who draft this contract? Kontrak kerja itu disiapkan oleh pihak mana? Imigrasi atau labor? Labor. Jadi kontrak kerja itu di draft itu ditulis oleh pihak mana? Imigrasi, labor, KJRI, labor, lembaga KJRI. Ya. So whose consent you have to seek? Jadi maka itu karena itu di labor ini dibuat oleh labor ini, kontrak kerja ini dibuat oleh labor. Jadi karena yang membuat ini labor, berarti kita kalau ada apa-apa mesti minta izin dari labor. Bukan imigrasi ya. But you are not wrong, entirely wrong, because Tapi kamu enggak semuanya salah. there are 4 situations whereby you don't have to seek Labor Department consent, but only have to seek approval from the immigration. Jadi ada 4 keadaan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya harus minta izin dari labor. Tetapi ada 4 keadaan yang tidak perlu minta izin dari labor, tapi harus dapat izin dari imigrasi. Maaf bertanya, contoh hal yang bisa dirubah dari kontrak kerja? Can I get the sample that with the terms that I can change for the employment contract? Makanya tadi dibilang. Ini. ya bisa. Nanti tulisan. Nomor 4 persetujuan depan. So the first one, which you don't have to seek Labor Department consent, but only from immigration, is to extend your contract period for 1 month. Oke, jadi salah satu contohnya tidak perlu minta izin dari labor dulu. Kalau misalnya perlu perpanjang visa 1 kontrak lagi, 1 bulan lagi. Iya. Ya. But you have to submit a form to the immigration, and also you need to show that both parties, which is you and your employer, actually agree to this
agree. Oke, biasanya itu sama lab atau imigrasi itu kalian akan suruh nulis di kontrak kerja itu mengatakan bahwa kedua belah pihak setuju nambah lagi 1 bulan dan tidak akan menambah kontrak yang baru. Biasanya di kontrak kerjanya ditulis begitu. Yeah, usually that is written down in the employment contract, saying, and then additional dan immigration also will ask them to write that they are not going to buat apa yang bisa menunjukkan kepada kedua belah pihak itu setuju tentang hubungan ini. Yang paling aman harusnya bagaimana? Bukan di atas putih, kemudian kirim ke immigration. Ya, jadi harus disetujui bersama. Kalau ini jangan mengerti ya bahwa secara tertulis dan dikirimkan kepada imigrasi. And remember, you have to, it has to be signed by both parties, which is you and your employer. Jadi kedua When you put belah it in pihak harus writing. ada tangan. Biasanya kalimat itu ya bahwa mengatakan minta izin perpanjangan lagi 1 bulan atau apa dan harus tanda tangan kedua belah pihak. Kak Tania, ini bisa nggak diuruskan oleh Apa? diuruskan oleh agensi? Biasanya kalau kita mau nambah nih misalnya Agensi? kita minta apa agensi yang ngurusin. Biasanya majikan yang pembayar agensi. Ya bisa. Bisa kan? Ya bisa. Aku Ya makanya bisa. aku dulu kan itu Kak, finish kontrak terus majikan meminta nambah 3 bulan lagi. Zaman dulu, sekarang udah nggak 3 bulan, sekarang cuma 1 bulan. Ya. Zaman dulu before is 3 months, now is 1 Aku month. suruh nambah 3 bulan. Before is 3 months, now it they change and become 1 month. Sekarang 1 bulan. Yeah, they change the. Oh, Okay. bukan berarti So the second situation is you change your address. I think someone mentioned it just now. Perubahan yang kedua yang tidak perlu minta izin dari labor adalah berubah alamat tempat tinggal. Kan majikan bisa pindah rumah. Dan itu Iya. harus diberitahukan kepada imigrasi. Iya. Ada formnya. Iya, Dari iya. form. Saya mengalami soalnya. Ini formnya. Hanya saya juga mengalami nih. Ah. Saya. Satu kontrak itu aku pernah pindah 4 kali. Bagus majikannya. Ini kondisi yang kedua ya, yang tidak perlu ya, bisa langsung ke imigrasi. You have to sign a letter which you confirm that you will continue working at that new address for that employer until the contract ends. Oke, jadi kamu harus tanda tangan surat persetujuan bahwa kamu akan terus bekerja di tempat situ sampai finish. Nah, ini yang sering menjadi kendala. Kadang-kadang kan misalnya pindah alamat, lalu kemudian atau misalnya orang rumahnya jadi berubah atau segala macam. Kadang-kadang itu kan ada teman-teman yang nggak disuruh isi beginian, lalu terjadilah masalah. Kok sekarang orang rumahnya bertambah, ini segala macam. Sebab itu kenapa dibilang harus persetujuan bersama. Karena di situ baru ditentukan. Usually there's a problem because the employer did not inform them, right? Did not. So that's why sometimes there's a changes of the, people who live in the house, and then that's why there's a lot of argument happening like this. Kak, berarti kalau dalam satu rumah itu dulu kan aku 2 orang kan, sekarang ada 3 orang, jadi ada orang ketiga itu harus laporan lagi. So is that mean that ya orangnya siapa dulu? Anaknya dulu kan tinggal di Cina, terus udah cerai kan, terus sekarang tinggal di rumahku jadi orang ketiga sama. Karena kita juga mesti yakin. Ini kadang-kadang teman-teman ada. Bisa ada before, now they put So now is that mean that we also need to inform immigration? Oh, Tidak, ya. Tapi dia kan ngatur-ngatur gitu kan. Itu lain masalah. Makanya sekarang kan masalah sama aku itu. Ya, karena ini loh, maaf ya sebentar gini. Karena ada keadaan di mana contohnya, ya, sekarang kita juga harus masuk di atas. Example, because there's a cases that someone called that the employer has a new baby. She said, oh no, my contract is only 2 people. What is the baby? Iya, my contract just only 2 people me. Sometimes they say that, okay, I need to take care of the dog, 2 dogs, but now the dog has a baby, so I have 4 dogs. And aku pikir, you cannot say that, tell your employer you cannot have a baby within 2 years. Atau bayinya, ini, bayinya nggak beranak kan? Kadang-kadang itu juga. Jangan terlalu seperti itu. Sudah paling juga bisa dinegokan. Kerjanya nggak ada jaga bayi, sekarang jaga bayi, saya mau minta naik gaji. Kalau nggak setuju, ya udah mundurkan diri. Ya, nego. So you can negotiate with your employer before that I don't have to take a baby, and then now my workload is increased, so I ask for the increasement. If you agree, yes, you continue to work. If you disagree, give one month notice and go. Yeah, because sometimes, habis like this, kadang-kadang teman-teman itu ya bagus belajar hukum ngerti, tapi kadang-kadang juga mesti reasonable.
Ya namanya kan Cina juga manusia dan makhluk sosial ya. Ada satu kali pertanyaan yang lucu. Dulu aku sih gini. Jadi dia jaga kakek nenek, lalu neneknya meninggal, kakeknya sendirian. Lalu anaknya kasihan kan, ibunya baru meninggal dan kakeknya sendiri. Jadi anaknya pindah sementara temenin kakeknya. Anaknya nggak mau. Saya nggak mau ngurus ke anaknya karena dia tidak termasuk di kontrak. Padahal kalau makanya itu saya bilang, kalau itu terjadi dengan orang tua kamu, ya kalau kamu tidak masuk jaga kakek kamu, apa orang tua kamu, kan namanya juga masuk kantor. Jadi kadang-kadang juga masih dilihat lah. Because there are some cases like when she need to take a couple and then the grandpa pass away and then the children then feel sorry for the grandpa because he's alone after the grandma passed away. So then the worker then said that, oh, actually that the child is not listed in the contract, so I don't want to serve the son. That's why I also asking them, come on, we are actually as a human also. So that's why, how about if this thing happen to you? Kadang-kadang teman-teman tuh Kak tanya, ini kan yang mempermasalahkan kayak majikan pindah rumah ya, otomatis kan alamatnya pindah, otomatis lapor ke imigrasi. Ini banyak kasus yang di luar sana, majikan pindah rumah tapi tidak melaporkan ke imigrasi. Apakah akan berisiko fatal buat yang banyak? So is there any consequence for the Yeah, employer did not report to the immigration if they move to another address? Remember we talked about last lesson about staying out. Ingat tak? Dulu, dua minggu yang lalu, ini yang kita ada ngomong tentang alamat tempat bekerja. Jadi what? Selisih included that. So that falls under false representation. So so make sure you ask your employer about why you change your address, and ask your employer to actually change that address if the address you're working in has been changed. But how do you do that? To be safe. Last time we talked about that, non-verbally, but. Jadi yakinkan kalau seandainya ada perubahan, kamu harus bisa majikan melakukan perubahan itu. Ingat dan tapi bagaimana cara yang baik ya, kamu mesti meyakinkan ya bahwa itu dilakukan. Ingat tak kemarin gimana cara yang baik yang benar untuk kita meminta majikan melakukan itu. Hanya 2 minggu lalu dan bicarakan kembali. Nggak ingat? Oke, don't remember. So we usually use WhatsApp, right? Biasanya kan kita karena langsung WhatsApp kan, jadi ada buktinya yang paling penting semua adalah bukti, proof. Yeah. Jadi, karena kalau seandainya contoh nih ya, kita ada kasus kemarin juga sama. Jadi dia itu anak ini datang bekerja, alamat di kontraknya bilangnya tinggalnya di Postpay. Tapi sampai di Hongkong ternyata di Wancai. Lalu dia baru kerja 2 minggu, 3 minggu, dia baru tahu kalau seandainya alamat majikan ternyata bukan di kontrak, ternyata di Wancai. Ketika dia melapor, akhirnya dia itu dipanggil imigrasi untuk diperiksa. Kenapa? Karena dia tidak bekerja sesuai alamat di kontrak. Berarti enggak? Lalu dia untung dia punya bukti. Ketika dia melihat alamatnya beda, dia kirim WhatsApp ke agen. Ini agen kenapa begini? Agennya langsung bilang, oh itu sudah diurus majikan kamu. Jadi ketika dia dipanggil di imigrasi, dia melihatkan bukti itu kepada imigrasi. Jadi imigrasi kemudian tidak melanjutkan kasus itu. Actually we have a case. The employment contract said that the employer working address in the Postpay, but then after she came to Hong Kong, after working 2 weeks, she saw from the letters that sent to the employer house is in Wancai. And then she said that how come that is different from the contract. So she then sent a text WhatsApp to the agent, and the agent told her that it's okay, your employer already take care of that. After she was terminated, then we filed a claim at the Labour Department, and then she found out like she actually do not live at the contractor address, and then she was called to the immigration for investigation. Luckily that she has that proof. Jadi dia bisa membuktikan aku nggak salah, aku nggak ngerti. Ini serius karena bisa berhubungan bahwa dia melanggar izin tinggal. Berarti nggak? Karena tidak tinggal di alamat di kontrak itu adalah di pasal berapa dari kontrak kerja? Jadi So you guys forgot about leave-in rule and that you only
can work in that address, right? Jadi kalian Process. ya, jadi kita itu cuma boleh bekerja di alamat di kontrak dan melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Itu sudah disebutkan di kontrak kerja. Next time we will have to have a quiz. Benar, ya. Hari ini kita akan ada kuis loh. Karena kita perlu tahu apa yang kita pelajari ada benernya. Oke. To force you guys to revise. Ya, ada Louis akan tamu because it's Yeah. itu right. Hah? So who is going to make? But I Yeah, think yeah. you have said already in the next slide. Yeah. What you said talked about, yeah. Oke. So, if you have any changes to your domestic duty, make sure you have to tell the immigration department as well. For example, you're required to drive, or just now, you guys also mentioned if there's a newborn baby, then there's a change in the schedule, in this schedule as well. Jadi ada perubahan anggota rumah tangga itu juga harus ditulis ya, karena di sini harus ditulis. So there's another list as well, Oke. which you can see, for example, there's Lalu a mengenai kalau misalnya jenis pekerjaannya berubah, juga harus dirubah. Jadi perubahannya itu digunakan formulir ID 407G, ya, yang kayak gini. and we just now talked Kau about bilang sama majikanmu lo suruh rubah ya? Suruh majikanmu rubah. Orang aku nyuruh Paling-paling pasang majikan baru CCTV aja dia nggak mau loh kan? Oke. Jadi ini akomodasi dapat diubah untuk poin 2, 3, dan 5. Poin 2, 3, dan 5. They go by 5. This whole thing is 5. Yeah. 2 and 3. Oke, yang poin 2 itu mengenai perubahan di alamat rumah tangga ya. Oke, misalnya anggotanya berubah. Oke, fine. Jadi kan Anda tadi ada 5 kan. Sekarang poin 3 adalah mengenai pengaturan tempat tidurnya. Tadi yang pengaturan yang pertama apa? The first point is I forgot, the address. Alamat. Ya, alamat. Poin yang kedua itu kalau jumlah anggota rumahnya berubah. Yang ketiga adalah mengenai tempat tinggal. Itu adalah poin-poin yang kalau misalnya langsung dirubah tanpa perlu izin ke rekod. Oke, So we talked about this as well, so we can skip that. ya ini udah dibicarakan. And this talk about the driving, which I've talked about just now. So usually your visa doesn't allow you to drive, right? Boleh nggak pekerja rumah tangga menjadi supir? Secara hukum, ya pekerja migran itu yang tanda tangan sebagai rumah tangga tidak boleh menjadi. Tetapi mereka bisa mengajukan permohonan untuk menjadi. Harus ada permohonan. Ya, So jadi bisa. well, this item 6, this is recently added because there are a lot of accidents whereby domestic helpers have like accident after cleaning windows. So this clause is added to protect you guys, and usually this is to prevent you to clean windows where you won't die. For example, on ground floor, and if not, then the window must have a grill to protect your safety. Tadi ya, ini adalah pasal yang baru yang ditambahkan karena banyak sekali peristiwa orang yang membersihkan jendela dan kemudian jatuh dan meninggal. Sebenarnya teman-teman itu boleh menolak karena kontrak kerja itu yang sudah sangat jelas mengatakan tidak diperbolehkan membersihkan jendela bagian luar kecuali rumahnya majikan itu terletak di lantai dasar ataupun lantai 1 kalau ada balkoninya. Dan yang selebihnya itu harus ada terasnya. Dan ketika kita membersihkan rumah, ya jendela, itu bagian yang boleh keluar dari badan kita itu cuma tangan, gitu loh, segini sampai sini. Ya. Kalau seandainya menolak dan dia marah atau apa, lapor aja polisi. Ya. Ya. Kontrak kerja dan itu ada bagiannya juga. Oke, jadi sebenarnya teman-teman jangan pernah sekali-sekali melakukan hal itu karena di kontrak kerja sudah sangat jelas. Ya, oke, ya. So if you're injured, can you claim compensation from your employer? Ya kalau misalnya melakukan ini dan kemudian mengalami luka, bisa nggak menuntut kompensasi dari majikan? Bisa. Which clause? We Pasal learned it just now. Pasal berapa? Kalau kecelakaan kerja dan bisa menuntut kompensasi? Yang tadi asuransi. Hah? Sakit No. itu
pasal berapa? Pasal 12. Hah? Yes, nice. Okay, so remember to revise these. We will now have a role play. Oke. Ya. Jadi sekarang kita punya ini kayak kembali lagi untuk kan udah belajar tadi nih. Jadi kita punya pertanyaan. Jadi seolah-olah kalian adalah orang yang memberikan nasihat, yang menghormati teman-teman. Jadi mainkanlah kisahnya seperti itu. Dan harus menentukan pasal mana. Ini macam-macam. Nah, yang ini yang menjadi ini momoknya dah menghafalkan pasal. Ini berapa orang ini? Jadi 5 orang di satu grup deh. Jadi 4 ini kalian putar. Kalian putar 5. Satu di sini. Satu di sini. Karena ini Kalau harus taruh hati. Pak, kenapa aku tahu? Tapi ini cuma wifi. yang ngajarin pasal D ini pasal sumpah. Sekali-sekali atur lah. Bayi. Kalau lihat bapaknya nggak pernah dikirim. Buat ngusir kutu beras. Majikan marah karena dia bilang ya kalau kamu punya kontrak kamu tidak ganti dia lalu kemudian jadi dia kemudian dia sebenarnya mau pergi kan tapi karena majikan suruh dia pikirkan dia marah jadi dia tidak harus lagi pikirkan apa lagi lalu dia Jadi berdasarkan Saya sudah kenal Jadi Linda. meskipun kenal 6 bulan di gini